Jadi di dalam bab 1 ini yang akan kita pelajari itu adalah jenis-jenis administrasinya ya. Jadi apa aja nih yang akan kita pelajari di dalam bab jenis-jenis? Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada pengertian ya. Jadi kita harus mengenal dulu administrasi itu apa, kemudian unsur-unsur di dalamnya ada apa aja nih, kemudian karakteristik dalam administrasi itu apa, dan juga jenis-jenisnya ya. Baru kemudian fungsi dari si administrasi itu sendiri untuk apa saja ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu nih yang pertama untuk pengertian dari si administrasi ya. Kita pasti udah sering dengar ini administrasi di mana-mana ya kan, kita ke rumah sakit pasti yang disuruh isi administrasinya dulu ibu gitu ya. Nah jadi apa namanya di berbagai organisasi ataupun perusahaan itu ada yang namanya administrasi. Nah, terus apa sih administrasi itu sendiri? Ya, administrasi itu kalau secara bahasa kita lihat di sini ada bahasa Latin dan bahasa Inggris. Ya, yang bahasa Latin itu berasal dari kata ad dan ministrate ya. Ad itu artinya intensif ya. Kemudian ministrate itu artinya pengabdian atau pelayanan. Nah, jadi apa namanya? Pelayanan yang intensif ya, yang diberikan dengan sangat intens gitu, terus menerus ya. Nah kemudian dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata administration. Nah administration ini segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama ya sekelompok orang nih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada kelompok orang ya, sekelompok orang itu membentuk organisasi atau perusahaan, kemudian mereka itu menyelenggarakan sebuah kegiatan ataupun sebuah usaha kerjasama di dalamnya ya. Nah itu di dalam penyelenggaraan usaha itu disebut dengan administrasi ya, karena mereka ingin mencapai tujuan yang sudah mereka tentukan seperti itu. Nah itu dia secara bahasanya. Kemudian kita lihat dulu pengertian secara ruang lingkup ya. Jadi kalau berdasarkan ruang lingkup, yaitu dalam arti luas dan juga dalam arti sempit, si administrasi ini punya pengertian yang berbeda. Ya, kalau dalam arti sempit itu hanya terbatas pada tata usaha saja. Ya, jadi kegiatan untuk menyusun dan mencatat data ya, ada informasi yang disimpan secara otomatis ya. Kemudian tujuannya buat apa? Supaya nanti ketika kita mencari data itu kembali memudahkan ya. Kalau misalnya nih contohnya kalian berobat ke rumah sakit, kalian disuruh isi data sama pihak administrasinya ya. Nah nanti ketika kalian datang lagi berobat ke situ, kalian nggak akan dimintai lagi data yang sama karena data kalian sudah tersimpan secara sistematis ya. Nah itu memudahkan perolehan informasi kembali. Jadi kalian kapan berobat kemarin, sakitnya apa aja, udah dikasih obat apa aja sama dokter yang mana, ya itu udah tertulis secara sistematis ya. Nah, jadi dalam arti sempit ini, administrasi itu hanya sebagai tata usaha. Kalian di sekolah ada TU ya kan? Nah, TU itu adalah pekerjaan administrasi. Kalian ke rumah sakit, ke resepsionis, dimintain data administrasi, ya kan? Terus kalian ke kantor polisi misalnya ngurus dokumen atau surat menyurat. Nah, itu namanya administrasi, ya. Nah, sedangkan dalam arti luas itu hubungan kerjasama, ya. Jadi hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, mungkin dalam kerjasama itu cuma satu orang, ya. Jadi dua orang atau lebih, ya, berdasarkan pembagian kerja. Jadi ada job description-nya, ada pembagian pekerjaannya yang udah ditentukan nih dalam struktur organisasi. Misalnya si resepsionis, yaitu tugasnya nerima tamu nih, dia catat tamu-tamu yang masuk, ya. Nah, kemudian misalnya ada front office ya, kemudian ada admin, admin keuangan, admin secara umum ya. Nah, itu ada pembagian tugasnya masing-masing. Kemudian
mendaya gunakan sumber daya yang ada, misalnya ada mesin-mesin kantor ya digunakan dengan baik, ada misalnya peralatan kantor ya digunakan dengan baik. Nah, itu semua diberdayakan supaya mencapai tujuan yang efektif dan efisien ya. Jadi efektif dan efisien ini hemat waktu, hemat uang, hemat tenaga. Jadi bukan mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan nanti diulang lagi ya, tapi apa namanya, menjadikan itu lebih menghemat waktu dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita lihat pengertian menurut para ahli ini biar pada paham ya. Jadi menurut para ahli, kalau yang tadi udah nih menurut bahasa ya pelayanan intensif, kemudian secara ruang lingkup ya dalam arti sempit itu tadi TU, dalam arti luas itu bentuk kerjasamanya. Nah, menurut para ahli ada 6 pendapat nih ya. Yang pertama ada Bapak William Leffingwell dan juga Edwin Robinson. Nah, si Bapak William ini mengatakan bahwa administrasi itu cabang ilmu manajemen ya. Jadi ada ilmu manajemen, salah satu cabangnya itu adalah administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran. Jadi dalam administrasi ini dia itu pelaksanaannya pekerjaan si perkantoran itu sendiri. Ya, jadi kayak basicnya kalau di perkantoran itu pasti ada administrasi. Nah, jadi supaya lebih efisien nih ya, kapan dan di mana pekerjaan itu dilakukan, nah itu diatur di dalam administrasi. Misalnya kalian nanti kerja ya, yang tadi Ibu bilang ada job description-nya, kalian sebagai pegawai ya kan, udah terdata di perusahaan itu, pekerjaannya apa aja, kemudian jam kerjanya kapan ya, kemudian misalnya penggajian kalian, jabatan kalian, nah itu diatur di dalam si administrasi perusahaan itu gitu. Nah, kemudian si George R. Terry juga berpendapat bahwa administrasi itu perencanaan, ya, perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian pekerjaan perkantoran. Nah, 3 hal ini adalah bagian dari manajemen, ya, sama kayak si perkataan Pak William tadi. Nah, jadi perencanaan, pengendalian, sama pengorganisasian pekerjaan kantor, serta penggerakan si orang-orang di dalamnya ini ataupun ketiga hal ini yang melaksanakannya supaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam administrasi ini pasti ada dong ya perencanaannya, kita bakal melakukan kegiatan ini ya, kemudian nanti dikontrol setelah orang-orangnya itu melakukan kegiatan itu, dikontrol apakah sudah efektif dan efisien belum, sudah sesuai belum dengan tujuan yang ingin dicapai ya, seperti itu. Baru kemudian diorganisasikan, ini kategorinya seperti ini harus dibeginikan gitu ya. Jadi ada pengendalian, ada pengorganisasian di situ. Nah, kemudian menurut Bapak Sondang nih, Pak Sondang Pisiagian mengatakan bahwa administrasi itu keseluruhan proses kerjasama nih. Beliau mirip dengan pengertian secara arti luas tadi ya. Jadi keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas ya, ada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu menurut Bapak Sondang mirip-mirip dengan yang arti luas tadi. Kemudian menurut Pak Ulbert ya, beliau ini mengatakan bahwa administrasi ini itu adalah penyusunan dan pencatatan data ya atau informasi secara sistematis. Nah, ini mirip yang secara arti sempit tadi ya. Secara arti sempit baik itu internal maupun eksternal. Jadi ada data dari luar perusahaan, juga mereka itu mencatat, yang di dalam perusahaan juga dicatat ya. Yang dari dalam misalnya ada surat buat ke perusahaan lain dicatat ya, untuk perusahaan mana aja, kemudian siapa penerimanya, tanggal berapa. Nah, sama juga di dalam misalnya ada surat masuk ataupun ada dokumen-dokumen yang masuk ya, itu juga dicatat sama si perusahaan seperti itu. Nah, maksudnya apa? Supaya menyediakan keterangan dan memudahkan nih untuk memperoleh kembali data tersebut. Jadi kalau misalnya nanti tahunan ada laporan ya kan, berapa jumlah surat masuk, berapa jumlah surat keluar, udah mengadakan kerjasama dengan perusahaan apa aja. Nah, itu bisa kita uber-uber lagi nih si data-data yang kemarin udah dicatat sama si administrasi ini gitu ya. Nah, menurut Bapak Arthur selanjutnya ya,
Menurut beliau, administrasi itu fungsi dari tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan juga pelayanan warga suatu organisasi. Ya, jadi administrasi ini bagian dari komunikasi. Ya, jadi komunikasi bisa terselenggarakan kalau ada si administrasi ini. Ya, jadi kayak yang tadi ada kerjasama antara perusahaan satu sama perusahaan dua. Mereka itu dalam mengadakan kerjasama pasti ada mengirim surat menyurat, ya kan? Nah, ada dokumen-dokumen yang dikirimkan. Nah, jadi untuk terselenggaranya komunikasi antara dua perusahaan ini, otomatis kita butuh administrasi ini ya. Ada penataan di dalamnya. Seperti itu. Dan juga pelayanan warkat ya. Warkat itu bentuknya dokumen-dokumen. Nah, kemudian menurut WH Evan, ya, nah, beliau ini mengatakan bahwa administrasi adalah fungsi yang menyangkut manajemen. Ya, mirip sama Bapak William sama Bapak George. Nah, si WH Evan ini mengatakan bahwa fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan mengenai pengolahan, ya, pengolahan bahan keterangan, komunikasi dan juga ingatan organisasi. Jadi kalau Bapak WH Evan ini mengatakan bahwa di dalam administrasi ini ada fungsi manajemennya, ya. Nah, pengarahan ini juga masuk ke dalam manajemen, ya. Jadi ada pengaturan di dalamnya, semua kegiatan operasi di dalam perusahaan itu, ya, diolah keterangannya. Misalnya kalian tadi berobat ke rumah sakit, ya kan, sama rumah sakit diolah data yang orang-orang yang berobat di rumah sakit kita, ada orang yang dari Tangsel, misalnya ada yang dari Tangkot, ya. Untuk penyakit ini yang mengidap ada sekitar berapa persen dari wilayah itu, ya, yang berobat di situ. Jadi di situ bisa diolah nih, ya, bahan keterangan itu, bentuk komunikasinya dan juga ingatan organisasinya. Nah, itu dia administrasi menurut para ahli. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwasannya administrasi itu adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha, ya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Nah, jadi administrasi ini basicnya dalam perusahaan, pasti ada si administrasi, gitu ya. Kalian sebagai anak OTKP nanti bekerjanya di bidang administrasi ini, ya. Jadi menyusun warkat lah, kalian mengarsipkan surat-surat, ya, kemudian kalian membuat surat, ya, bagaimana konsep surat, kemudian kalian mengatur arsip, ya, mau disimpan kemana, arsipnya itu jenis-jenisnya ada apa aja, kemudian kalian juga mencatat misalnya jadi sekretaris pimpinan, ya, catat si pimpinan ini dinas kemana aja, ya, jadwalnya, schedule-nya seperti itu. Jadi administrasi ini lebih kepada penata usahaannya seperti itu, biar lebih pahamnya kalian. Nah, kemudian ada unsur-unsur nih di dalam administrasi, ya. Ada apa aja nih di dalamnya, gitu ya. Jadi ada 8 unsur. Yang pertama itu ada pengorganisasian. Of course kita itu di dalam administrasi pasti ada yang diatur, ada yang diorganize, ya, seperti itu. Kemudian ada manajemen. Nah, manajemen di dalamnya di sini ada pengendalian, ada pengontrolan, ya, ada pengawasan, ada organisasian juga, ya, seperti itu. Jadi di dalam administrasi itu pasti ada rangkaian perbuatan yang menggerakkan nih si karyawan-karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Nah, kemudian ada tata hubungan, ya. Unsur tata hubungan ini rangkaian perbuatan untuk menyampaikan warta, ya, warta dari satu pihak ke pihak yang lain dalam usaha kerjasama, ya. Jadi kayak yang tadi Ibu bilang, perusahaan satu ke perusahaan dua, mereka itu mengadakan kerjasama, pasti ada mengirimkan dokumen-dokumen, ya kan, misalnya penawaran, ya, misalnya ada pengiriman barang, ya. Nah, itu kan mereka menyampaikan sebuah warta seperti itu, ya. Kemudian ada kepegawaian. Nah, kalau di kepegawaian ini itu adalah unsur
yang mengatur dan mengurus para tenaga kerja. Jadi nanti si pegawai ini udah di pangkat berapa nih, gajinya udah berapa, yaitu lulusan mana ya, udah bisa dikasih pelatihan apa aja nih, ya itu masuk dalam kepegawaian. Kemudian keuangan, nah ini mengelola segi-segi pembelanjaan dan juga usaha kerjasama. Ya. Dan jadi di dalam keuangan itu diatur habis buat divisi ini udah berapa aja ya, yang harusnya budgetnya segini, apakah sudah over budget atau belum ya, diatur dengan sedemikian rupa. Kemudian ada perbekalan ya, jadi di sini di dalam administrasi juga ada unsur perbekalan ya, jadi rangkaian perbuatan untuk mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai kepada menyingkirkan peralatan yang udah nggak diperlukan. Jadi maksudnya itu di dalam administrasi ini juga ngatur nih divisi ini alat-alatnya ada apa aja, ada dikasih tinta printer misalnya, ada dikasih pulpen, spidol, kemudian kertas HVS ya, itu udah diatur nih berapa-berapa ya. Nah, nanti didata nih yang udah habis apa aja, yang udah rusak udah nggak bisa dipakai, misalnya mesin printernya udah rusak nih di divisi HRD ya. Nah, itu nanti dilakukan penghapusan ya. Nah, itu yang ngatur siapa? Si administrasi. Seperti itu ya. Kemudian ada tata usaha. Nah, tata usaha ini mulai dari menghimpun ya. Jadi ada data-data, dokumen-dokumen dihimpun, disatukan, kemudian nanti dicatat ya. Ada surat masuk berapa aja dicatat, kemudian diolah ya. Ada surat masuk masa didiemin doang, pasti diolah. Nanti harus diapain nih? Oh, ini ada surat misalnya pengajuan penawaran ya, misalnya ada penawaran permintaan ya, nanti diserahkan ke bagian mana nih selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada penggandaan ya, jadi kalau misalnya ada dokumen satu harus diserahkan ke divisi lain, nanti digandakan baru dikasih ke sana, ada peninggal di dia, seperti itu ya. Nah, kemudian baru mengirim dan menyimpan, mengirim ngasih ke divisi yang dituju itu, baru kemudian disimpan nih yang aslinya atau yang bagian fotokopinya untuk diarsipkan seperti itu ya. Nah, jadi itu bagian dari tata usaha ya, kegiatannya mulai dari menghimpun sampai pada menyimpan. Kemudian ada perwakilan. Nah, perwakilan ini menciptakan hubungan baik ya, dan juga dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Jadi kalau perwakilan ini lebih kepada untuk kerjasama sama lingkungan masyarakat. Jadi nggak mungkin kita hanya berurusan dengan orang yang kita butuhkan saja ya. Jadi di lingkungan sekitar juga kita harus mengadakan kerjasama yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik ya. Jadi ada apa aja sih karakteristik dari si administrasi ini ya. Misalnya si apa namanya teman kalian si A ya, gimana sih dia orangnya, karakteristiknya gimana sih. Nah, jadi karakteristik ini apa sih yang membedakan antara dia sama orang lain gitu ya. Jadi karakter administrasi ini gimana yang bisa membedakan dia dengan kegiatan manajemen yang lainnya, karena kan ini salah satu cabang dari manajemen kan yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi karakteristiknya itu, nah karakteristiknya itu ada 6 hal ini ya. Jadi yang pertama ada sekelompok orang, nggak mungkin dong dalam kegiatan administrasi itu nggak ada orangnya. Terus yang ngatur masalah kepegawaian siapa, yang ngatur masalah keuangan siapa ya, kemudian yang mengatur kerjasama, perwakilan itu siapa ya. Jadi ada sekelompok orang. Nah, jadi dalam kegiatan ini ada orang-orang yang sudah dibagi job desk-nya, job description-nya ya. Jadi ada sekelompok orang nih, karakteristik yang pertama. Yang kedua adanya kerjasama ya. Jadi tidak hanya satu orang bekerja sendiri ya. Jadi adanya kerjasama antara satu unit dengan unit yang lain. Kayak yang tadi kan ada kepegawaian sama keuangan ya kan, nggak mungkin dong itu sendiri-sendiri, pasti mereka bersama. Nah, jadi adanya kerjasama di sini antara dua orang atau lebih ya, sehingga timbul interaksi seperti itu ya. Interaksinya apa? Kerjasama. Nah, kemudian yang ketiga adanya proses kesinambungan. Nah, jadi
proses kesinambungan ini dalam hal ada organisasi di dalamnya, ada manajemen ya, ada komunikasi, ada keuangan. Nah, ini tuh saling berkesinambungan ya, yang tadi unsur-unsur tadi kan. Nah, itu adanya proses berkesinambungan, enggak yang setelah pengorganisasian udah stuck ada di situ, enggak ada kaitannya dengan lain, enggak. Jadi mereka itu saling berkaitan. Makanya kalau dalam administrasi salah satu data itu mengakibatkan ke semua data, kayak gitu ya. Nah, kemudian adanya pembagian tugas. Nah, di dalam yang namanya ada sekelompok orang ya di dalam administrasi, ada pembagian tugas, job description-nya masing-masing. Yang di bagian kepegawaian, kamu ngurus masalah tenaga kerja, yang bagian keuangan ngurus masalah perbelanjaan, kayak gitu ya. Jadi, goalnya sama, tapi pembagian tugasnya berbeda, ya. Nah, kemudian adanya bimbingan, kepemimpinan, dan juga pengawasan ya. Jadi bukan serta-merta sudah dibagikan job description, terus nggak dibimbing, terus nggak dipimpin, nggak diawasi, enggak. Nanti kerjanya bisa amburadul ya, bisa asal-asalan. Makanya kenapa ada pemimpin dari dalam setiap divisi itu ya, ada kaptennya gitu ya. Jadi si pemimpinnya inilah yang membimbing, ngasih arahan, kamu kerjanya begini, kalau misalnya ada yang salah bakal dikoreksi kan, oh ini masih salah, masih kurang, diperbaiki lagi gitu ya. Kemudian dipimpin apa aja nih yang harus dilakukan ya, batasan-batasan dalam job desk si staffnya itu ada apa aja, dan juga dikontrol, diawasi apa sudah benar nih si orang ini mengerjakan job desk-nya dengan baik atau leha-leha kayak gitu ya. Jadi ini salah satu dari karakteristik administrasi itu sendiri. Nah, baru kemudian yang terakhir adanya tujuan. Gak mungkin ya kita melakukan sesuatu gak ada tujuan, pasti ada tujuannya. Jadi di dalam organisasi pun mereka itu punya tujuan organisasi. Ya, dibentuknya administrasi ataupun tim administrasi ini karena punya tujuan untuk mencapai tujuan si organisasi itu. Seperti itu ya. Jadi ada 6 karakteristik di dalam administrasi yang harus kalian pahami. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari si administrasi itu sendiri ada apa aja sih ya? Nah, jadi administrasi itu secara garis besar ya ada 3 nih pembagiannya ya. Dan bisa lihat di situ ada ADM publik, ada administrasi pembangunan, sama administrasi lingkungan. Nah, untuk si administrasi publik ya, administrasi publik ini dilaksanakan untuk memberikan layanan nih buat si publik ya, terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum ya. Misalnya kalian itu mau bikin EKTP ya kan. Nah, itu administrasi publik. Sekarang misalnya ada apa sih namanya vaksin ya. Nah, itu kan administrasi publik. Kalian punya sertifikat vaksin ya kan. Seperti itu. Nah, jadi keputusan-keputusan yang dibuat ini hasil dari kinerja lembaga negara ya, baik itu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif ya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya pun dia berkaitan dengan birokrasi pemerintah. Yang ngurusnya siapa? Pemerintah. Namanya administrasi publik. Itu ya. Kemudian untuk yang administrasi pembangunan, ini fokusnya ke implementasi rencana pemerintah untuk meningkatkan potensi suatu wilayah. Misalnya nih kayak yang di Papua ya kan, mereka itu banyak yang belum punya jalan raya. Nah, jadi pemerintah fokusnya ke wilayah itu karena kenapa? Dia belum punya potensi yang cukup memadai kayak di Jakarta misalnya gitu. Nah, administrasi pembangunan ini juga dilakukan untuk memicu laju pertumbuhan di wilayah yang belum berkembang ya atau punya masalah nih. Jadi harus segera dilakukan pemulihan dan juga penataan ulang seperti itu. Nah, jadi fokusnya bukan ke tempat yang sudah maju, tapi ke tempat yang masih tertinggal. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga administrasi lingkungan ini lebih kepada mengupayakan menyeimbangkan ya, mengupayakan penyeimbangan antara kegiatan si manusia nih dalam pembangunan yang nggak merusak lingkungan.
Ya, jadi fokusnya itu mereka ke pembangunan tapi berwawasan lingkungan. Ya, kayak misalnya bangun taman kota seperti itu ya. Kemudian apa sih namanya, reboisasi ya. Nah, itu juga masuk dalam si administrasi lingkungan. Jadi mereka itu fokusnya ke pembangunan, tapi nggak merusak si lingkungan itu sendiri. Kan kalau misalnya kayak pembangunan pertambangan ya dan lain sebagainya, itu kan merusak lingkungan sekitar situ ya. Malahan bisa lahan pertanian di situ bisa nggak kepake lagi tuh karena limbah dari si pabrik. Nah, jadi kalau di administrasi lingkungan fokusnya ke pembangunan tapi nggak merusak lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian udah nih 3 hal besar tadi ya administrasinya, ada administrasi apa tadi, publik ya, kemudian pembangunan sama lingkungan. Nah, sedangkan menurut Bapak Dr. Andi Soekarno ya, beliau ini mengatakan bahwa administrasi itu ada 3 golongan juga, tapi beda sama yang tadi. Ada apa aja? Administrasi negara, administrasi swasta, sama administrasi internasional ya. Jadi kalau yang negara ini ngatur urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum, ini sama kayak yang administrasi publik tadi. Kalau yang administrasi swasta ini kegiatan yang dilakukan sama pihak swasta ya, jadi buat kepentingan mereka sendiri, nggak ada urusannya sama negara ya. Kemudian yang terakhir ada administrasi internasional. Nah, ini mereka itu lebih kepada secara besar ya, sedunia internasional gitu ya. Jadi diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, gimana nih penjelasannya ya? Jadi untuk administrasi negara jelas nih kayak yang tadi ya, kayak administrasi publik. Jadi tujuannya itu melayani kepentingan umum. Contohnya kayak administrasi sipil ya, pembuatan KTP dan sebagainya. Kemudian ada administrasi militer ya, kayak apa namanya, kegiatan TNI ya. Nah, kemudian administrasi perusahaan negara ya. Kalau yang jadi di dalam administrasi negara itu ada 2 jenis, pemerintahan negara sama perusahaan negara. Kalau yang pemerintahan tadi sipil sama militer. Kalau yang perusahaan itu kegiatan administrasinya dilakukan sama perusahaan yang dipunyai negara. Contohnya kayak BUMN ya. PLN itu kan bagian dari BUMN. Mereka itu ada penghasilannya kayak gitu ya. Kalau yang pemerintahan negara nggak punya penghasilan, malah ngeluarin penghasilan ya, ngeluarin dana ya. Kalau yang perusahaan mereka dapat profit, dapat keuntungan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada administrasi swasta. Nah, administrasi swasta juga dibagi 2, ada administrasi niaga sama non niaga. Kalau yang niaga itu mereka itu dalam hal perdagangan ya, tujuannya untuk mencari keuntungan. Jadi kayak perusahaan-perusahaan swasta pada umumnya ya, kayak perbankan, kemudian kayak ya niaga-niaga yang lain ya, perusahaan rokok, ya makanan, dan sebagainya ya. Jadi mereka itu nyari untung. Nah, kalau yang non niaga, mereka itu lebih kepada kegiatan yang dilakukan dalam hal sosial budaya ya, dan juga mensejahterakan lingkungan. Jadi mereka itu nggak menghasilkan keuntungan. Jadi usahanya itu dilakukan atas hal itu ya, atas sosial budaya, kesejahteraan lingkungan, sama bersifat non profit seperti itu ya. Contohnya kayak LSM, lembaga swadaya masyarakat, yayasan ya. Mereka itu nggak nyari untung, tapi mereka meningkatkan dalam 3 hal itu tadi. Nah, seperti itu untuk yang administrasi swasta. Sedangkan untuk yang administrasi internasional itu juga ada 2, ada niaga internasional sama non niaga internasional. Kalau yang niaga, mereka itu di bidang perekonomian dan perdagangan ya, cari untung juga. Nah, jadi kebijakannya itu menjamin keuntungan nih buat negara-negara yang bergabung di dalamnya. Jadi kalau kita nggak gabung di bagian organisasi itu ya nggak dapet kebijakan dan keuntungan itu tadi ya. Nah, contohnya kayak OPEC sama EEC ya.
Nah, OPEC ini Organization of Petroleum Exporting Countries atau negara-negara yang mengekspor minyak ya. Jadi nanti mereka bikin kebijakan-kebijakan tuh yang berkaitan dengan mengeksportiran minyak. Nah, kalau EEC ini European ya, jadi negara-negara Eropa nih, Eropa Economic Community ya. Sedangkan untuk yang ADM dan niaga itu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sama kayak yang tadi ya, yang swasta, yang non niaga, mereka itu nggak nyari untung, tapi bergerak untuk hal sosial budaya dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini contohnya kayak UNICEF ya, banyak dong yang terbantukan negara-negara yang bergabung di UNICEF ini, yang dikasih bantuan sama UNICEF ya. Kemudian ada WHO sama FAO ya. Nah, jadi kalau yang WHO ini World Health Organization, jadi Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian FAO ini Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan Dunia. Ya, jadi mereka bergerak di 3 bidang tersebut bukan untuk mencari profit. Nah, itu dia untuk jenis-jenis dari administrasi ya. Kalian bisa lihat ada 3 menurut yang secara umum tadi, publik, lingkungan, sama pembangunan ya. Kalau yang menurut Bapak Soekarno juga ada 3, administrasi negara, swasta, sama internasional ya. Yang masing-masing dari ketiga hal ini ada 2 jenis di dalamnya ya. Di administrasi negara itu ada yang administrasi pemerintah sama administrasi perusahaan. Yang swasta itu ada yang niaga sama non niaga, yang internasional juga sama ada yang niaga sama non niaga. Nah, kemudian kita lihat untuk si fungsi dari administrasi, apa sih fungsinya adanya administrasi ini ya. Jadi fungsi dari administrasi ini menurut Kuibel itu ada 5 ya. Fungsi pendukung dari si administrasi. Yang pertama itu fungsi rutin. Fungsi rutin ini maksudnya apa? Jadi kegiatan kegiatan dari fungsi rutin ini adalah yang membutuhkan pemikiran minimal ya. Jadi kayak kalian tiap hari catat ya, catat surat masuk ya, itu kan pekerjaan rutin yang nggak butuh pikir keras gitu ya. Nah, jadi itu masuk dalam fungsi rutin ya, berfungsi untuk melakukan pekerjaan rutin. Nah, contohnya misalnya kegiatan pengarsipan sama ini nggak kelihatan. Pengarsipan dan penggandaan dokumen ya. Kalian misalnya ngarsipin surat, kemudian menggandakan, kan pakai mesin fotokopi nggak mikir keras ya, seperti itu. Jadi fungsi rutin ini itu dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada fungsi teknis. Nah, kalau fungsi teknis ini dia lebih kepada fungsi yang membutuhkan pendapat, ya pendapat, keputusan, keterampilan yang memadai ya. Jadi keterampilan komputernya itu memadai. Contohnya bisa mengoperasikan aplikasi komputer atau mesin-mesin perkantoran ya. Nah, jadi bisa megang Microsoft Word ya, bisa Microsoft Excel ya, itu masuk dalam fungsi teknis. Kemudian mesin-mesin perkantoran misalnya dia bisa pakai mesin fotokopi, bisa pakai mesin printer, itu masuk dalam fungsi teknis. Nah, kemudian ada fungsi analisis. Nah, ini butuh kritis, pemikiran yang kritis, kreatif, dan juga bisa making decision, membuat keputusan ya. Nah, jadi fungsi analisis ini contohnya kayak menganalisa laporan ya, kemudian pengambilan kebijakan baru. Sorry, ini typo, bukan upload tapi baru ya. Nah, jadi di dalam fungsi analisis ini orang-orang yang punya keterampilan dalam menganalisa lah yang dibutuhkan ya. Kemudian ada fungsi interpersonal, ini tuh butuh penilaian dan juga analisis untuk pengambilan keputusan dan juga koordinasi.
Nah, kalau misalnya dalam fungsi analisis itu kan biasanya yang dilakukan itu oleh manajer ya, manajer yang bertanggung jawab mendukung kebijakan yang dibuat oleh atasannya ya. Nah, kalau misalnya yang interpersonal itu dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum dia naik jadi manajer ya. Sedangkan untuk yang fungsi manajerial itu dilakukan oleh staf setingkat manajer ya. Nah, jadi kalau fungsi manajerial ini lebih membutuhkan kepada perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan juga motivasi ya. Nah, kayak pembuatan anggaran dan juga evaluasi karyawan itu masuk dalam fungsi manajerial. Jadi dia bertanggung jawab terhadap sistem dan prosedur dari administrasi ya. Nah, itu dia fungsi administrasi menurut Bapak Wibel ya. Jadi ada fungsi rutin, ada fungsi teknis, ada fungsi analisis, ada fungsi interpersonal, sama fungsi manajerial. Jadi di dalam administrasi itu nggak cuma mengerjakan hal-hal rutin aja, itu administrasi enggak ya. Jadi ada yang rutinnya, ada yang teknisnya ya, ada yang butuh berpikirnya, menganalisa, ada yang butuh untuk pengambilan keputusan, termasuk juga dalam administrasi. Nah, sedangkan menurut Mills ya, fungsi administrasi itu ada 4 ya. Yang pertama planning, organizing, leading, sama controlling. Ini lebih kepada manajemen ya. Jadi fungsi manajemen itu ada 4 hal ini, dan menurut Mills ini juga masuk dalam fungsi administrasi. Yang pertama planning ya. Planning ini perencanaan ya, atau penetapan tujuan yang hendak dicapai ya. Jadi misalnya divisi A tujuannya pengen bisa mengadakan kerjasama dengan perusahaan A misalnya, dengan perusahaan B ya, seperti itu. Nah, itu mereka merencanakan ya, apa aja nih yang harus dilakukan supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, kemudian ada organizing ya, mereka itu membagi tugas dan juga tanggung jawab si pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang udah direncanain tadi ya. Misalnya mereka pengen ngadain kerjasama nih tadi, dikasihlah job desk masing-masing ya. Kamu bagian yang mengadakan kerjasama, kamu yang bagian mengurus dokumen-dokumennya seperti itu. Nah, nanti dibagi tugasnya apa saja yang harus dilakukan ya, seperti itu. Baru kemudian fungsi yang ketiga ada leading. Nah, leading ini leader ya, memimpin. Jadi fungsinya itu lebih kepada mengarahkan pembagian tugas yang tadi itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gak mungkin dong udah direncanain, udah dibagiin tugas, terus gak ada yang mimpin, ya gak ada yang ngarahin. Bingung jadinya, seperti itu ya. Nah, jadi ada fungsi yang mengarahkan. Baru kemudian ada controlling. Nah, di sini ada yang melakukan pengawasan terhadap kinerja si pegawai tadi yang udah dibagiin tugas ya, dan juga perkembangan dari si perusahaan itu. Jadi ada 4 hal ini, direncanakan, kemudian diorganize ya, kemudian diarahkan, baru diawasi. Seperti itu menurut Bapak Mills. Jadi ada versi menurut Quibble sama menurut Mills ya. Nah, itu dia materi kita pada hari ini untuk bab 1 ya. Jadi untuk rangkumannya supaya kalian ingat lagi, refresh lagi materinya. Yang pertama, administrasi itu pengertiannya adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam usaha kerjasama nih untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Bapak Deyanji, unsur-unsur administrasi itu mencakup kegiatan pengorganisasian, manajemen, ada tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, sama perwakilan ya. Nah, karakteristik administrasi itu sendiri meliputi adanya sekelompok orang, kemudian adanya kerjasama, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan, kemudian adanya pembagian tugas, kemudian adanya bimbingan ya, adanya bimbingan, kepemimpinan, sama pengawasan, baru yang terakhir adanya tujuan. Nah, jenis-jenis administrasi itu sendiri meliputi administrasi publik, pembangunan, sama lingkungan.
Ya, kalau yang menurut Bapak Soekarno itu ada 3 juga, administrasi negara, swasta, sama internasional. Ya, nah kalau administrasi negara itu dibagi 2 lagi, ada yang pemerintahan negara sama perusahaan negara. Kalau yang swasta ada 2 juga, non-niaga sama niaga ya. Yang internasional juga ada 2, yang niaga internasional sama non-niaga internasional. Nah, kemudian kalau fungsi pendukung administrasi menurut Bapak Kuibel sama Mills ya. Menurut Bapak Kuibel ada 5, menurut Bapak Mills itu ada 4. Ya, menurut Kuibel itu ada 5. Yang pertama fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, sama fungsi manajerial. Menurut Bapak Mills yang tadi 4 ada planning, organizing, leading, sama controlling ya. Nah, itu dia untuk materi kita pada hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh drop questionnya di bawah ataupun di edu kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ada yang kurang, silakan ditanyakan ya.